Pemirsa, meski menyandang status tersangka, namun Setia Novanto belum mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI. Hal ini terjadi lantaran tidak melanggar Undang-Undang MD3 dan asas praduga tidak bersalah. Lalu seperti apa tanggapan sejumlah warga terkait penetapan status tersangka Setia Novanto? Kalau menurut saya sebaiknya cepat ditindaklanjutin supaya biar cepat ambil keputusan selanjutnya siapa pemimpinnya atau digantikan atau seperti apa, seperti itu. Harapannya sih dia dengan kesadaran diri sih Mbak menyerahkan diri, maksudnya mengundurkan diri sebagai jabatannya sebagai Ketua DPR karena kan kayaknya nggak etis aja kan dia tersangkut masalah tapi masih menjabat sebagai ketua gitu. Ya, kalau saya sih dari sendiri ya, warga pribadi ini saya pengennya turun sih, soalnya juga kan sebelum-sebelumnya kasusnya banyak, nggak ini aja yang, nah ini yang benar-benar ketahuan, kasus sebelumnya kayak Freeport terus segala macamnya ini juga ya aneh aja gitu, dan saya pikir kenapa bisa naik lagi, nah, apa ini mungkin nanti turun terus dinaikin lagi gitu, jadi intinya saya pengen ya turun aja karena udah jelas kan, walaupun emang benar-benar belum persidangan tapi udah ditetapkan KPK jadi tersangka ya. Kenapa enggak buat turun gitu. Ya, saya kembali lagi ke Pak Aceh karena memang Pak Aceh harus kembali ke rapat paripurna. Pak Aceh, ini pertanyaan terakhir dari kami di Prime Time Talk. Masih ada sejumlah nama Partai Golkar yang disebut dalam dakwaan terkait kasus KTP elektronik. Apa yang akan terjadi pada nama-nama itu? Ya, tentu kami terus terang aja ya, kami juga sangat prihatin dengan beberapa kader kami yang tersangkut dalam kasus iktp ini. Tentu kami akan melakukan pembelaan terhadap bagaimanapun mereka adalah kader Partai Golkar yang kita harus ketahui gitu loh. Apa persoalannya, kenapa terjadi seperti itu ya. Dan kami berharap bahwa badai hukum yang dialami oleh Partai Golkar ini tentu sangat kami membuat efek psikologis gitu buat Partai Golkar sendiri, dan kami berharap bahwa ini segera berlalu dan kami akan serahkan semua pada proses hukum gitu, karena bagaimanapun negara kita ini adalah negara yang harus menegakkan supremasi hukum. Karena itulah maka proses-proses hukum itulah yang menjadi landasan di dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, begitu, apa agenda terdekat yang akan dilakukan Partai Golkar mungkin terkait baik Pilkada 2018 maupun konsolidasi jelang persiapan pemilu 2019, Pak Aceh? Pertama tentu sekarang kan landasan pelaksanaan pemilu dan pilpres secara serentak sedang kita bahas di DPR dan sedang diambil keputusan pada malam ini. Inilah yang kemudian menjadi dasar kami untuk melakukan konsolidasi secara terus-menerus untuk bagaimana Partai Golkar siap-siap untuk menghadapi baik Pilkada 2018 maupun Pilpres dan Pileg serentak pada tahun 2019. Dan kami meyakini bahwa Partai Golkar adalah sebagai sebuah partai yang berangkat dari sebuah sistem kepemimpinannya itu bersifat kolektif kolegial. Apa yang terjadi pada hari ini insya Allah tidak akan mengganggu konsolidasi internal di partai kami. Semua DPD baik provinsi, kabupaten maupun kota dan hingga ke kelurahan sampai ke desa, kami meyakini bahwa kami tetap akan dalam kondisi yang solid gitu. Apalagi kita mau menghadapi Pilpres dan Pileg 2019 nanti. Oke, baik, terima kasih Pak Aceh untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Saya kembali lagi ke Mas Kiki di sini. Mas Kiki, kembali lagi ke tadi terputus sebelum break. Percaya tidak bahwa tidak ada yang terganggu dari tugas sebagai Ketua DPR dan bagaimana mengurus sebuah partai besar seperti Golkar ketika menyandang status sebagai tersangka? Ya pasti keganggu lah. Meskipun sudah didelegasikan. Ya kalau Pak Aceh kan normatif, harus normatif karena fungsionaris Golkar gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari luar ya pasti keganggu. Meskipun nanti katakanlah dinyatakan tidak bersalah, meskipun juga bahwa tidak ada satupun kasus KPK yang lolos, semua pasti terbukti gitu. Nah artinya apa? Pasti akan keganggu, itu satu. Yang kedua, dari komentar publik tadi sebetulnya ada satu missing pointnya. Apa?
politisi itu menganggap menjadi politisi dan menjadi anggota DPR itu sebagai apa gitu. Saya kok melihat seperti pekerjaan. Padahal menjadi politisi itu bukan pekerjaan, itu pengabdian. Kenapa bisa begitu? Udah kalau dia pengabdian, keganggu sedikit, tarnish ya, dalam bahasa Inggrisnya itu kan tarnish, keganggu sedikit gitu. Orang mundur harusnya, kalau itu pengabdian. Tapi ini kan pekerjaan. Wah, pekerjaan saya keganggu gitu. Jadi nggak akan mau mundur. Nah, kenapa pekerjaan, okupasi? Karena persepsi tentang kekuasaan itu bukan berasal dari rakyat. Kekuasaan itu dari langit. Langit itu bisa ilahiyah, bisa sesuatu yang makrokosmos. Pokoknya yang sifatnya makrokosmos dan ada di langit. Karena kekuasaan itu turun dari langit, tidak ada pertanggungjawaban kepada volonté general ini, kepada pemilih-pemilihnya. Kenapa? Di dalam prinsip demokrasi, kekuasaan itu asalnya dari pemilih. Setiap bayi dilahirkan dengan 100% kedaulatan atas dirinya sendiri. Karena dia memerlukan berhubungan dengan orang-orang yang lain, sebagian kedaulatannya itu diserahkan kepada seseorang supaya bisa mengatur, mengelola ini. Nah, kalau itu tidak amanah, sebagian kedaulatan ini tidak dilaksanakan oleh orang itu, bisa kita cabut atau batal dengan sendirinya. Pada kasus seperti Setia Novanto ini. Tapi karena terpilihnya dengan cara itu, sementara persepsinya bahwa kekuasaan itu masih turun dari langit, tidak ada pertanggungjawaban ke bawah, ujung-ujungnya ya tunggu aja proses hukumnya selesai. Karena dia tidak memerlukan pertanggungjawaban moral. Tidak bisa rakyat yang memilih kemudian mencabut mandat itu. Tidak bisa juga, dan tidak ada akuntabilitas moral dari setiap orang yang bermain politik seperti itu gitu. Kalau menurut Anda ini juga mencederai elektabilitas tidak? Pengaruh terhadap Pilkada 2018, terhadap kecuali pada terhadap die-hard members ya, anggota-anggota Golkar sendiri atau simpatisan Golkar yang mendapatkan keuntungan dengan menjadi anggota Golkar, dia nggak akan pindah, siapapun. Ya, tapi bagi loyalis tidak akan pindah ya? Voter bagi supporters tidak akan pindah. Tapi bagi voters pindah, pasti pindah. Partai ini dicoba korup, partai ini pemimpinnya korup lagi, pindah. Ujung-ujungnya nggak mau milih dia, karena kecewa. Atau justru ini peluang buat partai baru? Sebetulnya ini peluang buat pesaingnya. Nah, yang menjadi problem adalah di Golkar sekarang saya tidak melihat second layer-nya, lapis kedua yang cukup kuat untuk bisa menggantikan Setia Novanto, karena kemampuan lobby dan kemampuan mencari uangnya nggak ada yang seperti Setia Novanto. Kalau Akbar Tanjung dulu kemampuan lobbynya luar biasa, tapi kemampuan cari uangnya kalah karena Akbar Tanjung bukan asalnya itu bukan bisnismen. Kalau Setia Novanto waktu di Surabaya kan dia memang sudah belajar bisnis. Kalau Mas Kiki sendiri memprediksinya ini akan seperti apa ke depannya? Setia Novanto itu akan terus menduduki jabatan Ketua DPR mau sampai kapan? Ya kan pastilah disiapkan penggantinya. Nah ini akan pertarungan internalnya akan ketat gitu ya. Tetapi kalau orang pernah ditemani dalam tanda petik oleh Setia Novanto, kemungkinannya kecil akan berkhianat. Apalagi kalau bertemannya itu mendalam dalam tanda petik. Gitu. Banyak sekali tanda petiknya nih, harus dibuka tanda petiknya sebenarnya. Ya, bertemannya itu mendalam, baik banget gitu ya. Nah, itu susah kalau ngelawan. Jadi ya ujung-ujungnya ya kalau sudah tidak bisa pasang badan, ketua-ketua DPR ini, pimpinan DPR ini kan pasang badan semua sekarang. Kalau sudah tidak bisa dipasangi badan lagi, biasanya menarik diri, udah nggak usah ikut-ikutan lah, diam aja, tapi nggak ikut menyerang. Di sisi yang lain, karena memang tidak ada calon di bawahnya itu yang bisa menggantikan dengan kemampuan seperti itu, terutama cari duit, sekarang susah loh. Akibatnya apa? Di tengah kesulitan, kalau mimpin partai harus masih bisa cari duit. Sehingga sekarang diupayakan pemerintahnya yang ngasih duit subsidi ke partai, supaya pengurusnya nggak cari duit lagi gitu. Nah, yang menarik ini akan berulang terus.
pada semua partai dan Yang mana pada yang semua berulang? fungsionaris. Oke, Kasus seperti ini. ini. Karena apa? Karena itu tadi partai butuh duit, tidak ada sumber, sehingga satu-satunya cara kalau orang ketangkep, ada yang ketangkep, wah itu sial, dia bego aja gitu. Politisi yang baik pasti bisa ngeles. Kenapa ketahuan? Harusnya kan nggak ketahuan gitu. Tapi tidak ada sikap wah kapok, nggak akan begitu lagi lah karena kita mengabdi rakyat. Nonsens, nggak percaya saya mengabdi rakyat itu. Orang mencari pekerjaan kok. Mencari pekerjaan. Oke, baik Mas Kiki, terima kasih sudah hadir di studio kami. Nanti kita sama-sama nantikan bagaimana kelanjutan kasus Setia Novanto ini. Tapi terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.